Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtadin dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya tentang multimeter atau avometer. Pengertian. Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Dalam perkembangannya, dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lainnya. Alat ini juga memiliki nama lain diantaranya avometer atau ampere, volt, dan ohm. Berikut ada dua macam jenis multimeter, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum petunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besar listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Multimeter digital. Multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Kekurangan dari multimeter digital yaitu nilai pengukuran tegangan yang tidak stabil. Cara pemakaian dari multimeter digital sama dengan multimeter analog. Hanya saja penggunaan multimeter digital lebih praktis. Fungsi dari multimeter. Fungsi multimeter ternyata alat ukur daya tersebut memiliki banyak fungsi. Antara lain, yang pertama, saat mengukur arus listrik dinilai sebagai fungsi utama dalam mengukur arus listrik ampere. Alat ukur ini memiliki dua jenis ampere, yakni arus DC atau direct current dan arus AC alternating current. Berikut komponen-komponen dari multimeter. Yang pertama, skrup. Skrup ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam atau lebih dikenal dengan istilah zero adjust screw. Skrup ini dapat diputar ke kiri atau kanan menggunakan alat bantu ombeng. Kedua, tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada pada posisi 0 atau 0 khusus untuk satuan ohm. 3. Saklar selektor. Saklar ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistansi atau ohm, arus DC atau ampere, tegangan DC, volt, serta tegangan AC, volt. 4. Lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut memiliki fungsi sebagai tempat masuknya tes LED positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Kelima, saklar selektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memiliki polaritas arus AC atau DC. 6. Jarum penunjuk. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran khusus untuk multimeter analog. Yang ketujuh, skala. Skala ini yang berfungsi untuk membaca hasil
akhir dari komponen listrik yang diukur, khusus untuk multimeter analog. Mengukur tegangan arus DC. Mengukur tegangan arus DC ini berupa untuk mengukur seperti contohnya baterai. Ya, atur posisi saklar selektor ke DC volt. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala dengan tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. Hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur, prob merah pada terminal positif dan prob hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Mengukur tegangan arus AC. Tegangan arus AC ini seperti mengukur resistor ataupun listrik di rumah. Atau posisi saklar selektor ke AC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt. Jika tidak mengetahui tinggi tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. Hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas negatif dan positif. Mengukur tegangan arus ampere. Atur posisi saklar selektor ke DC ampere. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 100 mA, maka putarlah selektor ke 300 mA atau 0,3 ampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka skring atau fuse dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi. Putuskan jalur catu daya atau power supply yang terhubung ke beban. Kemudian hubungkan prob multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Prob merah ke output tegangan positif dan prob hitam ke input tegangan positif. Beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Yang terakhir, mengukur tegangan ohm. Atur saklar selektor ke posisi ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya kali, khusus multimeter analog. Hubungkan prob ke komponen resistor, tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Terima kasih. Lebih baiknya kalau kita menggunakan multimeter, kita harus kalibrasi terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya lagi. Seperti contohnya, kita mengukur tegangan baterai. Kita harus tahu tegangan berapa yang akan kita ukur,
Jika kita tidak mengetahui, maka kita harus memutar selektor yang ke paling tinggi untuk menghindari kerusakan pada multimeter kita. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.